di sini saya akan berbagi ilmu tentang perniagaan yang tidak pernah merugi. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa berniaga, bisnis, berdagang adalah pekerjaan yang tidak sedikit membuat orang menjadi kaya. Ketahuilah bahwa bisnis yang kenal merugi itu hanya ada jika seorang hamba berbisnis dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sang pemilik segalanya. Dia bisa memberikan apapun yang kita inginkan jika dia berkehendak. Apalagi hanya sekedar memberikan keuntungan bisnis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Al-Hikmah, rekan-rekan pengabdian Pondok Pesantren Al-Hikmah, dan saya banggakan dan saya cintai pula teman-teman santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Hikmah, sehingga kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat ya Allahumma. Oke, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Jadi berdirinya saya di sini itu bukan seperti patung Liberty yang membawa buku tanpa isi dan membawa obor tanpa api. Tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata. Yaitu berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah hadis. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ula. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apabila kita meninggal, manusia meninggal telah mati, itu semua terputus amalnya. Semuanya terputus, Mas. Kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah. Kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya kekuasaan, infakkan itu untuk membangun masjid, untuk membuat jalan buat orang lewat. Insya Allah itu menjadi pahala jariyah. Apabila kita membuat masjid, ikut membangun masjid, insya Allah di surga sudah dibikinkan rumah oleh Allah, insya Allah. Tapi kalau kita nggak punya harta, nggak punya kekayaan, nggak punya kekuasaan, kita bisa beramal dengan tenaga, ikut bangun masjid, gotong semen, ngecor, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita memasukkan kita ke sini, kita datang jauh-jauh dari Pekanbaru, dari NTT, dari Bekasi, dari Kebumen, Klaten, mayoritas Klaten. Itu kita supaya belajar. Jadi marilah kita meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kita kesini datang mau belajar. Jangan santri putra di asrama niat belajar sampai kelas minggu awal nggak jadi niat belajar lagi. Jadinya ingin disawang. Begitu juga dengan putri. Oke, kemudian yang terakhir, awaladin solihin yad'ula. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua kita mengirim kita ke sini itu dengan harapan kita menjadi anak yang solihah, menjadi orang yang pintar, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Jadi kita ke sini silakan belajar sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Kita belajar ilmu hadis, ilmu nahwu shorof, ilmu tajwid dan sebagainya. Kalau ilmu ekonomi, kimia, biologi itu dunia, Mas, dunia.
Itu dunia, Mas. Jadi kita meskipun itu dunia tapi kita perlu juga belajar. Meskipun itu dunia, jadi kita belajar ilmu yang akhirat, belajar ilmu ngaji kan. Oke. Jadi kita di pondok ini karena tadi nggak sesuai tema, kita di pondok ini tidaklah baik berbuat zalim, baik zalim pada kita sendiri ataupun orang lain. Jangan sampai kita mendolim teman-teman kita. Kita datang ke sini mau belajar, mau menuntut ilmu. Jadi kita di sini bareng-bareng dari mana-mana jadi satu supaya bareng-bareng kita jangan saling mendolimi. Kancane turu di taleni, sendalnya di delekke dan sebagainya, kasurnya dijikuk dan sebagainya. Jadi kita jangan saling mendolimi. 1 menit lagi. Di sini saya nggak seperti Mas Ahmad atau Mas Teddy. Mas Ahmad ada uang, kok saya apa daya, Mas? Buat makan aja susah, Mas. Nah, namanya juga dagang, Mas. Kadang untung, kadang rugi. Kalau beruntung ya sehari 50.000, kalau nggak beruntung, Mas, buat makan aja susah sehari. Jadi nggak bisa bagi-bagi. Oke, yang penting intinya jangan dalam mendolimi sesama teman kita. Kita di sini bareng-bareng, dia teman kita punya orang tua, kita punya orang tua. Kalau orang tuanya dia itu melihat anaknya didolimi, bagaimana perasaannya? Silakan belajar sungguh-sungguh, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Myanmar, bahasa Thailand, bahasa Valentino Rossi, getting headed second in 1942. Belajar bahasanya Arab, mau ngerti nih, dakarun kabirun tawilun, rawopo. Silakan belajar Thailand, fatah hap, hap dan sebagainya. Jadi silakan belajar. Di sini kemarin launching program bahasa, silakan ditekuni bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Tentang horizon yang ngitung 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Fikrul. Ini, jadi gini ya teman-teman santri sekalian ya. Saya sampaikan dulu. Komentarnya ke Oh ya. Untuk biar kemampuan kita itu meningkat, ojo nesu ya. Ini pendidikan ya. Jadi ampun nesu ya. Untuk Mas Fikrul sudah baik, sudah. Ayo. Al-Mukarramah, Sadatul Mudarisina wal Mudarisah, Honorable Teacher of Diffusion and all the audience in this place. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya bina naskuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. Sanian salata wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I, standing here in front of you all, want to speak by the title Perniagaan yang Tidak Pernah Merugi. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa berniaga adalah pekerjaan yang tidak sedikit membuat orang menjadi kaya raya. Jika kita tarik lebih jauh ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang-orang kaya dari sahabat Nabi adalah pebisnis. Sebutlah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan masih banyak yang lain. Juga telah menjadi pengetahuan umum bahwa semua aktivitas bisnis yang membuat orang menjadi kaya raya pasti ada untung dan rugi. Lalu, apa reaksi
kasih teman-teman, jika ada yang menawarkan bisnis yang pasti untung dan tidak akan pernah rugi, kita yakin bahwa bisnis itu pasti akan disambut baik oleh semua orang dan bisa dipastikan semua orang akan bergabung. Namun pertanyaannya adalah, adakah bisnis yang tak kenal rugi? Ketahuilah bahwa bisnis yang tidak akan merugi itu hanya ada jika seorang hamba berbisnis dengan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah sang pemilik segalanya, dia yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan jika dia berkehendak. Lalu, bagaimana cara kita berbisnis dengan Allah? Berbisnis dengan Allah tidak butuh modal jutaan, apalagi miliaran dan triliunan. Dengan semangat, meski semangat itu kecil, gunakan semangat itu untuk meraih keuntungan besar dalam kehidupan ini. Gunakan semangat itu untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan.